Salah satu hal yang diminati oleh seseorang dari seorang sahabatnya adalah dia dapat dipercayai. Dia bisa memegang rahasia. Tempat berbagi rahasia adalah sahabat yang baik itu. Kita bisa cerita apa saja, hal-hal yang tersembunyi, kita bisa sampaikan kepadanya. Tapi saat apa yang kita ceritakan itu lalu kemudian dibongkar, diceritakan kepada banyak orang, itu menjadi penanda bahwa orang itu tidak dapat dipercayai. Karena rahasia kita tersebar kemana-mana. Apalagi kalau rahasia itu menyangkut keburukan kita. Tentu saja kita kecewa. Namun bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan? Bukankah Tuhan juga punya rahasia yang Dia bahkan tidak singkapkan? Kalau antar sahabat, antar manusia, rahasia bisa disampaikan, diceritakan. Tetapi Tuhan sendiri mengandung misteri. Di dalam dirinya ada rahasia yang bahkan Dia tidak akan singkapkan. Tetapi yang pasti adalah justru Tuhan bukan saja dapat dipegang dan Dia bisa memegang rahasia, tetapi Dia justru menunjukkan kemuliaannya karena Dia punya rahasia. Karena rahasia yang tersembunyi itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menerima, memahami, bahkan menjalani hidup kita dalam relasi dengan Tuhan untuk dapat mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. Yang pertama dari Amsal 25 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Lalu dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 29 ayat yang sudah terkenal, dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada 2 kata yang senada dan mirip maknanya dari 2 ayat yang tadi dibacakan. Pertama adalah menggambarkan tentang kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Ini sebuah catatan dalam kitab bijak Amsal yang mau memberitahu kepada kita bahwa karakteristik Allah kita adalah Allah yang punya rahasia. Dan Dia juga pegang rahasia itu. Sama juga kalau kita mengungkapkan rahasia kita kepada Tuhan secara terbuka, mungkin keburukan kita, mungkin dosa dan pelanggaran kita, Dia juga akan pegang rahasia itu. Tuhan bukan saja mengandung rahasia, tetapi Tuhan juga mengundang kita untuk berbagi rahasia kepadanya. Dan karena Tuhan merahasiakan sesuatu, itu menandakan di dalam Amsal tadi dikatakan justru menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau Dia sudah dapat dipahami, tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi dari dirinya, maka sesungguhnya Dia bukan Allah lagi. Tapi karena ada misteri, ada rahasia, itulah menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang sempurna. Kita manusia hanya bisa tahu sebagian, hanya bisa tahu sedikit. Tapi Tuhan, Dia sungguh tak terselami. Dia maha besar. Dan karena Dia maha besar, kita maha kecil, maka ada banyak hal-hal yang tersembunyi dari hidup Allah kita. Justru karena Dia maha mulia, makanya ada hal yang kita tidak dapat pahami. Justru disinilah sebenarnya latihan iman kita diuji, kepercayaan kita kepada Tuhan diuji. Sebagaimana Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Dengan kata lain bahwa ada hal-hal yang memang Tuhan singkapkan. Dia sampaikan kepada kita manusia. Dalam keterbatasan kita memahami tentang Tuhan, tentang jalan Tuhan, tentang keputusan dan kehendak Tuhan, dan tentang segala sesuatu mengenai Tuhan.
Tetapi tetap di dalam Tuhan itu ada hal yang tersembunyi, ada misteri, ada rahasia. Supaya apa? Dia punya rahasia dan pegang rahasia itu. Supaya kita melakukan segala perkataannya. Itu yang dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29. Kita melakukan segala perkataannya berarti kita mempercayai hidup kita seutuhnya, sepenuhnya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun kita tahu ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Hal-hal yang tersembunyi yang tidak dapat kita peroleh jawaban dari segala pertanyaan kita. Karenanya inilah dinamika hubungan kita dengan Tuhan. Dia mengandung rahasia, tapi sekaligus dia mengundang kita untuk berbagi rahasia kepadanya dan rahasia kita terjamin aman di tangannya. Karena dia adalah Tuhan yang sungguh maha bijak dan dia memegang rahasia itu. Karena kemuliaannya adalah merahasiakan sesuatu. Dan dalam Amsal 25 ayat 2 dikatakan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Berarti apa? Kita manusia berusaha menyelidiki, kita berusaha mencari tahu, kita berusaha bertanya dan minta jawaban. Tapi Tuhan tetap pada pendiriannya dan kemuliaannya untuk merahasiakan sesuatu. Karenanya berdamailah dengan rahasia-rahasia atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawabkan dalam hidup kita. Karena bila itu tak terjawabkan, bila itu tidak kita ketahui, bila itu tidak terselami, itu berarti memang Tuhan izinkan itu untuk supaya apa? Sekali lagi, supaya kita percaya kepada Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita belajar satu hal sederhana ini, hari ini. Tuhan mulia karena dia merahasiakan. Dan dia juga mulia karena dia sanggup, bahkan dia pasti pegang rahasia hidup kita. Berbagilah kepadanya, ceritakan keluh kesahmu kepadanya. Bila engkau ceritakan kepada manusia, bisa tersampaikan kepada banyak orang. Tapi bila kita ceritakan kepada Tuhan dalam hubungan yang khusus, yang dekat dengan dia, maka dia merahasiakannya. Dia mulia karena merahasiakan. Dia mulia karena mengandung rahasia dan mengundang kita untuk berbagi rahasia. Selamat menjalin hubungan dengannya yang makin dalam, makin berbagi rasa, makin berbagi rahasia, dan makin berbagi segala apa yang ada dalam jiwamu kepadanya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengundang kita hari ini untuk makin dekat kepadanya. Amin.